Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Emilia Putri, NPM 211302076, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 32 sampai 39. Pasal 32 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk yang pertama Satuan Karya Pramuka, kedua Gugus Dharma Pramuka, ketiga Satuan Komunitas Pramuka, keempat Pusat Penelitian dan Pengembangan, kelima Pusat Informasi, dan yang keenam Badan Usaha. Ayat kedua pada pasal 32 yaitu ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 33 terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama yaitu pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis membimbing. Dan ayat kedua, majelis membimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, majelis membimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur yang pertama pemerintah, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga tokoh masyarakat. Ayat keempat, majelis membimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat kedua yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 35 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa yang pertama lambang, yang kedua bendera, yang ketiga panji, yang keempat himne, dan yang kelima pakaian seragam. Ayat kedua yaitu atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Pasal 36 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas yang pertama, menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Pasal 38 berbunyi, setiap peserta didik berhak yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, yang kedua menggunakan atribut pramuka, yang ketiga mendapat sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan yang keempat mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39 berbunyi, setiap peserta didik berkewajiban yang pertama melaksanakan kode kehormatan pramuka, yang kedua menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan yang ketiga mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.
Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.